Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara kaum muslimin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat gembira saya bisa berjumpa kembali di channel Mazikta dalam rangka ta'lim mengenai zikir penenang hati. Dan saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, ternyata istighfar adalah zikir untuk penenang hati itu. Pertanyaannya, mengapa istighfar merupakan zikir untuk penenang hati? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya tenang karena mengingat, berzikir. Dan ingatlah, hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati jadi tenang. Dari ayat ini kita memahami bahwa mengapa orang hatinya tidak tenang, karena dia tidak berzikir. Karena Allah menegaskan, jika orang beriman itu hatinya tenang, dan tenangnya hati karena berzikir. Sehingga ketika orang beriman tidak berzikir, pastilah hatinya tidak tenang. Pertanyaan berikutnya, mengapa orang-orang beriman ini tidak mau berzikir? Di sini menjadi satu persoalan, bahwa setelah kita memahami dan menyadari bahwa ternyata manusia itu telah diciptakan oleh Allah, bersamanya ada hawa nafsu, dan Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratin bisu'i ila ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan tidaklah aku melepas kesalahan dari diri, sesungguhnya diri, nafs itu selalu menyuruh berbuat jahat, kecuali nafsu atau diri yang dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan kodratiyah inilah, maka kecenderungan manusia untuk tidak mau mentaati perintah Allah, berzikir, sangat besar. Karena memang nafs itu secara kodrati dia selalu menolak perintah Allah. Maka ketika nafsu dibiarkan, pastilah perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk berzikir, mereka tidak mengikuti perintah Allah tersebut. Jadi yang menjadikan orang-orang beriman ini tidak mau berzikir, sehingga hatinya tidak tenang, karena tidak mau mengendalikan hawa nafsunya. Karena itu mengendalikan hawa nafsu merupakan satu jihad besar. Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa jihadul akbar jihadun nafs.
perang terbesar itu memerangi hawa nafsu. Karena itu orang-orang yang mengendalikan hawa nafsu sehingga dia tidak lagi menyangkal atas perintah Allah, maka dia adalah para pejuang di jalan Allah. Dan ini adalah perang terbesar. Karena itu dengan penuh kesadaran ketika orang beriman bahwa dirinya sudah membutuhkan ketenangan hatinya, maka mau tidak mau dia harus mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, yaitu untuk memerangi hawa nafsu. Cara yang paling efektif untuk memerangi hawa nafsu adalah zikir di dalam hati. Zikir apa yang tepat untuk memerangi hawa nafsu? Sehingga akhirnya dengan berzikir di dalam hati itu, nafs dapat dikendalikan. Karena mengait dengan perang terhadap hawa nafsu, maka ayat 53 surat Yusuf yang sudah saya sebutkan tadi, wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'amaratin bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Di situ disebutkan illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, kecuali nafsu atau diri yang dirahmati oleh Tuhanku, dan sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk turunnya rahmat Allah terhadap diri nafs, maka orang beriman yang telah cenderung mengikuti hawa nafsu berbuat salah, karena memang nafsu itu selalu menyuruh berbuat jahat, sehingga terjadilah kesalahan-kesalahan, penumpukan dosa. Maka Allah telah menyatakan dirinya, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari situ kita memahami bahwa untuk dihapus dosa-dosa sehingga disayangi oleh Allah karena kecenderungan mengikuti hawa nafsu, maka kita harus memohon ampunan pada Allah, beristighfar, astaghfirullahaladzim. Akan tetapi memang kita memohon ampun itu bukan hanya sebatas untuk waktu yang pendek, tetapi benar-benar kita memohon ampunan itu untuk selamanya, tidak mengulangi kecenderungan hawa nafsu yang selalu menyuruh berbuat jahat. Beristighfar dengan sebenar-benar bertobat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Inilah zikir istighfar. Dari situ eksistensi manusia yang cenderung mengikuti hawa nafsu sehingga menjadikan hatinya tidak tenang, karena hawa nafsu selalu menuntut akal untuk berpikir memenuhi keinginan-keinginannya, hubus syahwat, dan karena itu hati diabaikan, dan disitulah yang ada bisikan-bisikan syaitan di dalam dada, alladzi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Karena itu zikir untuk memerangi hawa nafsu, yaitu beristighfar, sesungguhnya adalah memerangi syaitan-syaitan yang selalu menghasut, yang selalu merongrong, yang selalu merayu,
menggoda, menjebak, bahkan sampai menyerang. Karena itu disebut perang besar. Jangan dianggap bahwa orang yang beristighfar itu dengan niat tulus untuk bertaubat, sebenar-benar bertaubat, untuk tidak lagi mengulangi dari apa yang disebut sebagai salah dan dosa, maka sesungguhnya itu akan mengusik para setan yang biasa menggoda, merayu, menjebak di dalam jiwa. Karena itu memang berzikir istighfar bukan sebatas hanya orang karena mampu melisankan dengan kalimat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, tapi benar-benar bahwa konsekuensinya dia harus siap untuk memerangi setan-setan di dalam jiwa itu. Karena itu memang kalimat istighfar sebagai zikir maka dilakukan di dalam hati, dan ini memenuhi apa yang Allah kehendaki. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asri wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu di hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Perintah Allah berzikir dan perintah Allah untuk dilakukan zikir itu di dalam hati sudah sangat jelas. Karena selama ini hati diabaikan, peran akal hanya selalu memikirkan keinginan-keinginan hawa nafsu tersebut. Maka kecerdikan, kepandaian iblis untuk menghasut, mengganggu, menakut-nakuti, menjadikan hati gelisah. Pikiran terbebani karena terlalu banyak tuntutan, keinginan-keinginan dari hawa nafsu itu. Karena ini merupakan perang besar, kata Nabi. Jihad akbar, jihadun nafs. Saudaraku, orang-orang beriman, umat Rasulullah SAW, maka untuk mencapai ketenangan hati, tentu saja kuncinya adalah berzikir di dalam hati, yaitu istighfar. Tentu Anda harus memaklumi bahwa zikir itu bukan perbuatan yang tampaknya mudah, tetapi itu benar-benar merupakan sebuah perjuangan. Perjuangan yang tidak bisa berhenti hanya karena lelah dan letih. Karena memang setan telah ditangguhkan hingga hari kiamat, dan mereka telah berikrar untuk menyesatkan umat manusia, apalagi orang-orang beriman. Dan itulah memang harus ada ahlinya, yaitu ahli zikir. Wa ma arsalna qablaka ila rijalan nuha ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tidaklah kami mengutus sebelum kamu Muhammad kecuali beberapa orang laki-laki yang telah kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakan olehmu kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Pasal Rasulullah SAW, Allah telah mengingatkan kepada orang-orang beriman melalui baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerima wahyu, agar kaum mukmin untuk bertanya kepada ahli zikir terkait dengan hal-hal yang sulit dijangkau oleh akal pikiran. Ahli zikir dialah yang memang selalu merindukan Allah dan dirindukan oleh Allah. Karena itu Allah sangat ridho terhadap ahli zikir. Telah ditunjuk pada ayat 7 surat Al-Anbiya tadi. Demikian saudaraku, hendaklah bahwa ketika Anda sudah berikrar menjadi orang beriman, maka segeralah berzikir agar mendapati hati yang tenang dan bertanya kepada ahlinya, yaitu ahli zikir.
Terima kasih. Sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.